Assalamualaikum. Materi hari ini saya akan menjelaskan mengenai diferensial fungsi sederhana yang diaplikasikan pada elastisitas dan maksimisasi keuntungan. Apa sih sebenarnya yang akan dibahas? Ya, di sini diferensi atau derivatif di sini membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi karena adanya perubahan kecil dalam variabel bebas yang ada dalam fungsi tersebut. Ya, fungsi itu kan misalkan y sama dengan namanya fungsi kan pasti seperti ini. Nah, misalkan saja di sini ternyata y-nya itu 2 plus 3x kuadrat. Nah, ternyata ada perubahan menjadi 2x pangkat 3 misalkan plus 3x ya. Nah, perubahan-perubahan kecil inilah ya, karena mereka variabel independen, maka kita harus mencari tahu bagaimana sih yang diakibatkan oleh perubahan tersebut. Nah, diaplikasikannya dalam biaya marginal, penerimaan marginal, kemudian produk marginal dan keuntungan maksimal, kemudian elastis ya. Kemudian di sini kaidah diferensial, di sini ada 5. Yang pertama diferensiasi konstanta. Yang pertama ya konstanta kalau dalam fungsi itu kan y sama dengan a plus by misalkan ya. Nah, a di sini adalah disebut konstanta. Nah, ketika konstantanya berubah, maka derivatifnya atau turunannya dy per dx-nya adalah 0. Saya kasih contoh di sini. Bila nilai y-nya adalah 5, maka dia adalah 0. Misalkan di sini y sama dengan 3 plus 2x. Maka di sini sisa berapa? Ini kan habis karena ini adalah konstanta. Sisanya adalah ketika diturunkan ini adalah 2 gitu ya. Kemudian diferensiasi fungsi pangkat di sini jika y sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n kalikan x. Bukan nx, maksud saya ini adalah n, bukan kali, maksudnya ini nx. N pangkat min 1. Saya kasih contoh di sini y sama dengan x pangkat 3 ya. Maka turunannya adalah 3x. 3 dapat dari mana? Karena ini tadi ya, dikurangi 1. Maka sini adalah sisa 3x pangkat 2 atau 3x kuadrat. Kemudian diferensiasi perkalian konstanta dan fungsi ya. Jika y sama dengan k kalikan v, di mana v adalah fungsinya h, x, maka turunannya adalah konstanta dikalikan dv per dx ya. Contohnya, jika y sama dengan 5x pangkat 3, maka turunannya di sini adalah 5. Silakan saudara buka kurung lagi 3x kuadrat min 1 ya. 5 dikalikan 3 hasilnya 15. 3 min 1 hasilnya adalah 2. Maka 15x kuadrat. Kemudian diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi ya. Jika y sama dengan k per v, di mana v adalah fungsi h, maka turunannya adalah minus k dv per dx per v kuadrat. Contoh, bila y sama dengan 5 per x pangkat 3, maka 5 ya kalikan 3x kuadrat per x kuadrat min 2. Hasilnya adalah min 15x kuadrat per x pangkat
6. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Ya, jika Y sama dengan U kurang atau tambah V, di mana U adalah fungsi G dan V adalah fungsi H, ya, penjumlahan fungsi loh ya, diingat-ingat ini kuncinya. Maka turunannya adalah du per dx kurang atau tambah dv per dx. Saya kasih contoh di sini. Jika y sama dengan 4x kuadrat plus 3x, maka turunannya adalah du per dx-nya kurang atau bagi dv per dx. Kita samakan. Kemudian hasilnya adalah 8x plus 3x kuadrat. Gitu ya. Kemudian, nah, aplikasinya diferensial untuk elastisitas. Di pertemuan yang lalu-lalu kita sudah membahas sampai dengan tabungan, fungsi tabungan dan saving ya. Maka pastikan ada yang namanya equilibrium, keseimbangan ya. Nah, bertemu nih equilibrium di sini ya. Nah, equilibrium ini kan pasti ditentukan oleh pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Di mana price itu selalu dinamis sifatnya ya, bersifat dinamis, naik turun. Nah, misalkan price-nya ada di sini, hidenya kira-kira ada di mana, kan gitu. Nah, perubahan-perubahan harga secara dinamis ini, perubahan permintaan ini, itulah yang dinamakan elastisitas ya, respon gitu ya. Ada 3 jenis elastisitas. Yang pertama, elastisitas permintaan, penawaran, dan elastisitas produksi. Karena semua konsepnya sebenarnya sama, sehingga saya di sini memberikan contoh tentang elastisitas demand, permintaan. Ketika dikatakan elastis, maka dia ED, elastisitas demand-nya harus lebih besar dari 1. Dikatakan inelastis apabila ED-nya kurang dari 1. Dikatakan uniter apabila dia sama dengan 1. Dikatakan inelastis sempurna apabila dia sama dengan 0, dan ketika elastis sempurna dia itu tidak terhingga. Begitu. Nah, rumus elastisitas karena tadi respon ya, perubahan permintaan dan penawaran ya terhadap perubahan harga tadi. Rumusnya ini adalah persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan P. Nah, kalian hanya cukup konsen di sini. Elastisitas itu rumusnya ini. Ini adalah, kecoret, mohon maaf. Ini adalah turunan. Nah, derivatifnya dikalikan P per HD. Saya kasih contoh soal di sini. Bila fungsi permintaan sepatu pada waktu tertentu ditunjukkan oleh persamaan ya, HD sama dengan 25 min 3P kuadrat, saudara diminta menentukan elastisitas kondisi yang terjadi itu apa saat itu. Jika price-nya adalah 5. Maka di sini tadi HD-nya 25 min 3P kuadrat, maka ketika diturunkan otomatis ini sudah 0 ya. Ini 3 kuadrat, ini min 6P. Maka dengan menggunakan rumus elastisitas, di sini tadi turunannya hanya min 6P, ini P per HD. HD-nya tetap kembali ke rumus yang awal tadi ya. 25 min 3P kuadrat. Kemudian hasilnya semua yang mengandung P karena tadi price-nya adalah 5, kita ganti menjadi angka 5. Ya, 5 semuanya, ini 5 juga. Maka ini min 6 kalikan 5 hasilnya minus 30. Ini menjadi 75. 30 dikalikan 5 hasilnya min 150 per min 50. Karena 25 min 75 hasilnya min 50. Maka diperolehlah nilainya 3. Yang artinya tadi kan kalau elastis hasilnya adalah ED-nya harus lebih besar dari 1. Maka ketika harganya kita peroleh, elastisitasnya 3, artinya apa?
dia kondisinya bersifat elastis. Ketika harga P sama dengan 5, maka kondisi permintaan sepatu adalah elastis, yang artinya apabila harga barang naik atau turun sebesar 1%, maka permintaan sepatu akan naik atau turun sebesar 3%. Oke, saya lanjut. Kemudian soal yang kedua, permintaan suatu barang tercermin pada persamaan HID sama dengan 4 min P, di mana HID ini merupakan jumlah barang yang diminta dan price merupakan harga, ya. Anda diminta menghitung elastisitas permintaan bila harganya P-nya 3 dan ketika permintaannya itu HID sama dengan 3. Di kondisi yang pertama, kita harus mencari HID-nya toh, ya, karena yang diketahui hanya price-nya. Nah, di kondisi yang kedua, kita harus mencari P-nya. Sebelum melanjut ke elastis, ya, kita mencari kondisi tadi, maka kita lakukan penurunan dulu. HID sama dengan 4 min P, ya. Ini adalah persamaannya tadi, maka turunan dari HID adalah min 1, karena ini ketika diturunkan hasilnya min P, atau sisa min P aja toh, maka di sini saya tuliskan min 1. Kemudian kita cari yang pertama kondisinya. Ketika price-nya itu 3, ketika P-nya 3, maka HID-nya berapa? Tinggal saudara masukkan, ini kan tadi persamaannya 4 min P, berarti 4 min 3. Ternyata HID-nya adalah 1 ketika harganya itu adalah 3. Kemudian kita masukkan rumus elastisitas di sini. Nah, karena tadi turunannya adalah min 1, maka tinggal dikalikan aja. P-nya tadi 3 per 1. HID-nya hasilnya adalah min 3. Kita abaikan tanda minus karena pada elastisitas dianggap mutlak, sehingga hasilnya adalah tetap 3. Artinya ketika kondisi price 3 itu bersifat elastis. Kemudian kondisi yang kedua adalah HID sama dengan 3. Ya, maka ternyata price-nya 1. Dapat dari mana? Mari kita buktikan. HID sama dengan 4 min P. HID-nya adalah 3. 3 sama dengan 4 min P. Semua yang mengandung angka, silakan saudara ganti di sebelah ruas kiri. 3 min 4 sama dengan min P. Min 1 sama dengan min P. P-nya hasilnya adalah 1. Jadi ketika permintaan 3, maka harganya harus 1. Kita cari elastisitasnya. Tetap sama, turunannya adalah min 1, P1 per 3 hasilnya 0,3. Ternyata kondisinya adalah inelastis. Oke. Semoga bisa dipahami begini hasil dari yang bisa saya jelaskan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.